Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kelas daring belajar biologi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tumbuhan. Makhluk hidup yang satu ini memiliki keistimewaan, yaitu dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan memanfaatkan cahaya matahari, tumbuhan dapat mengubahnya menjadi energi. Oke, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa pohon bisa terus bertambah tinggi? Pohon bisa bertambah tinggi karena mengalami proses pertumbuhan, yaitu bertambahnya jumlah sel yang menyebabkan tinggi, volume, atau massa tubuh makhluk hidup berubah. Nah, sel-sel yang sama nantinya akan membentuk sebuah jaringan. Adakah yang masih ingat apa itu jaringan? Jadi, bertambahnya sel dalam proses pertumbuhan menyebabkan sel akan membentuk struktur yang memiliki fungsi yang sama. Itulah yang disebut dengan jaringan. Video kali ini akan membahas jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Di antaranya, jaringan meristem, yaitu jaringan muda yang masih aktif membelah. Selain jaringan muda seperti meristem, juga terdapat jaringan dewasa. Di antaranya, jaringan parenkim, yang terletak hampir di semua bagian tumbuhan. Ada juga jaringan epidermis yang menutupi permukaan tumbuhan. Kemudian, terdapat jaringan penyokong. Sesuai dengan namanya, jaringan ini digunakan untuk penguat atau memperkokoh tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir, jaringan pengangkut. Untuk mempermudah dalam membayangkan bagaimana bentuk-bentuk jaringan tersebut, mari kita amati macam-macam jaringan yang terdapat pada tumbuhan melalui gambar struktur jaringan daun berikut ini. Kita mulai dari bagian atau jaringan terluar, yaitu epidermis. Epidermis terletak di permukaan atas maupun bagian bawah daun. Seperti dapat dilihat, sel-sel penyusun jaringan epidermis sangat rapat. Hal ini menyesuaikan dengan fungsinya, yaitu sebagai pelindung dari pengaruh luar. Di bawah epidermis terdapat jaringan parenkim yang memiliki struktur lebih renggang dibandingkan dengan epidermis. Jaringan parenkim pada daun terdiri dari parenkim palisade atau jaringan tiang, dan parenkim spons atau jaringan bunga karang. Keduanya mengandung banyak klorofil, tetapi pada parenkim palisade lebih banyak jika dibandingkan dengan parenkim spons. Pada bagian daun juga terdapat jaringan pengangkut, yaitu xilem dan flum, yang terletak di tulang daun, cabang daun, dan urat daun. Demikian pembahasan video pembelajaran belajar biologi kali ini. Pastikan kamu share video ini dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa!